dibawa ke dukun, ya. Si dukun ini Pak Pur tuh mau dioperasi, operasi goib. Gila ya, operasi goib. Halo guys, selamat sore guys. Kali ini jumpa lagi bersama Bang Akor. Kali ini Bang Akor akan bercerita sedikit pengalaman yang pernah Bang Akor alami, itu penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Penyakit ini boleh dikatakan guys sangat mengganggu kita dalam beraktivitas, yang mana ketika asam lambung naik akan membuat tubuh kita menjadi hilang keseimbangan. Penyakit itu sendiri guys, sebenarnya Bang Akor tidak tahu jenis penyakit apa yang dialami. Setelah berobat ke dokter, barulah Bang Akor tuh divonis penyakitnya penyakit GERD. GERD ini adalah gastroesophagus reflux disease. Jadi yang mana asam lambung itu tuh naik ke atas ke kerongkongan guys, sehingga membuat kerongkongan kita terasa panas dan dada terbakar, atau bahasa ilmiahnya tuh heartburn, seperti itu guys. Jadi pada mulanya Bang Akor tidak tahu guys jenis penyakit ini apa ya. Jadi ketika pertama kali terserang penyakit ini itu tuh pada tahun 2010. Pada waktu itu Bang Akor tuh lagi kerja kita di perusahaan konstruksi. Kebetulan pada saat itu kerjanya di daerah Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, yang mana pada malam kejadian itu guys, Bang Akor tuh lagi kerja, lagi bikin laporan ya, terus minum kopi. Kopinya tuh ada dibikin di gelas yang agak sedikit gede, langsung 2 saset guys. Jadi kopi ini udah dingin kondisinya, karena saking asiknya kerja, jadi kopi ini udah dingin guys. Jadi setelah dingin, kopi ini tuh diminum dengan 3 kali minum lah, kopinya sudah habis guys ya. Selang berapa menit ya, sekitar 15 menit, Bang Akor tuh mengalami kejadian yang tidak semestinya ya. Kondisinya itu badan itu terasa dingin, tangan kiri terasa kaku, kebas, terus pundak itu pegal-pegal, terus hilang keseimbangan, jantungnya berdetak sangat kencang ya, seperti serangan jantung. Nah, pada saat itu Bang Akor pikir, wah ini bakal serangan jantung nih. Akhirnya Bang Akor diantar sama teman di mes ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit, Bang Akor tuh masuk UGD lah ya, masuk UGD, terus dicek semuanya, jantung, tensi. Akhirnya pada saat itu tensi Bang Akor tuh memang agak sedikit tinggi, sehingga dokter memberi obat hisap ya, di tablet di bawah lidah. Untuk jantung memang irama jantungnya tidak beraturan. Jadi pada saat itu dokter juga belum bisa menyimpulkan bahwa itu penyakit jantung atau apa, sehingga Bang Akor pada saat itu tuh disuruh istirahat ya sama dokter, kurang lebih sekitar 1 jam di IGD. Setelah 1 jam kondisi Bang Akor itu stabil, seperti itu guys. Nah, itu terjadi di tahun 2010. Pada tahun 2011 Bang Akor itu pindah lagi ke Bandung guys, kerja lagi di Bandung. Jadi Bang Akor pindah lagi ke Bandung. Nah, pada saat itu guys, ini terjadi lagi hal yang serupa seperti di Tanjung Pinang. Pada waktu itu tuh Bang Akor gak makan, jadi udah ngopi nih guys. Udah mungkin pada saat itu sekitar jam 2-an, sudah 5 gelas kopinya guys. Kopi saset ya, kopi susu saset. Bang Akor tidak menyebut mereknya. Jadi pada saat itu minum kita sama mandor pekerja konstruksi. Setelah Bang Akor minum kopi ini tadi guys ya, terjadi lagi sama persis ya apa yang terjadi di Tanjung Pinang. Bang Akor tuh mengalami ya sesak napas, terus perutnya begah ya, kembung, terus sendawa, ditambah dengan kesemutan di tangan kiri, terasa nyeri di punggung bagian belakang, hilang keseimbangan seperti mau pingsan guys. Setelah itu tuh
Bang Akor langsung dilarikan ke IGD, kebetulan dari proyek ke rumah sakit swasta yang terkenal di Kota Bandung. Jadi Bang Akor dilarikan ke rumah sakit tersebut, masuk IGD. Di situ Bang Akor ditangani dengan cepat ya. Tetap Bang Akor di EKG karena Bang Akor berpikir Bang Akor ini kena serangan jantung. Akhirnya di EKG segala macam. Pada saat itu setelah selesai sekitar tindakan sekitar kurang lebih 45 menit, hasilnya sudah keluar ya. Dokter menerangkan bahwa tidak ada ibaratnya tanda-tanda bahwa Bang Akor itu tuh penyakit jantung. Tidak ada tanda-tanda. Dokter menyimpulkan, dokter jaga di IGD itu menyimpulkan bahwa Bang Akor itu terserang asam lambung. Jadi gangguan pada pencernaan, sehingga pada saat itu dokter memberi obatnya obat yang berhubungan dengan lambung, guys. Obat yang berhubungan lambung itu banyak sih. Ada golongan PPI ya, golongan PPI itu tuh obatnya seperti lansoprazol, omeprazol, las. Nah, itu tuh golongan PPI, Pariet, Nexium, terus sama dengan obat-obat semacam obat sirup ya. Pada saat itu tuh Bang Akor tuh ibaratnya selalu berpikir bahwa Bang Akor tuh kena penyakit jantung. Pokoknya di mindset Bang Akor itu jantung. Akhirnya setelah kejadian itu Bang Akor tuh hampir seminggunya 3 kali masuk IGD. Seminggu 3 kali, setiap masuk IGD itu pasti EKG. Dan akhirnya Bang Akor itu tuh ibaratnya setiap minggu itu tuh juga bisa berganti-ganti dokter ya guys. Itu namanya dokter shopping ya mungkin ya, kata lainnya dokter shopping. Jadi selalu mencari second opini ke dokter-dokter. Jadi pergi ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Yang akhirnya sebenarnya tuh obat itu nggak diminum. Karena saking banyaknya obat. Dulu tuh pernah Bang Akor kumpul obat itu 1 kardus Indomie. Banyak obatnya itu nggak pernah diminum, guys. Nah, setelah itu tuh pokoknya tuh hari-hari itu tidak nyaman ya, tidak mengenakan lah. Rasanya hidupnya itu nggak tenang, dihantui dengan kematian. Jadi kita tuh berpikir tuh kematian itu sebentar lagi. Pokoknya itu serangannya itu nggak enak banget lah guys. Pokoknya hampir, kalau dari literatur yang Bang Akor baca ya di internet biasanya di Google, itu tuh penyakit asam lambung itu hampir sama dengan serangan penyakit jantung. Sehingga sulit kita untuk membedakan, kecuali mungkin ya orang-orang medis lah yang bisa memediskan mana jantung. Jadi singkat ceritanya Bang Akor akhirnya tuh dulu pernah pagi-pagi ya guys ya. Jadi pagi-pagi tuh Bang Akor tuh tiap pagi tuh makannya sarapan bubur. Jadi sarapan bubur di sewaktu warung. Jadi pada saat itu tuh orang yang punya warung itu, si AA itu nanyain, kenapa Bang kok pucet badannya terus menurun, kayaknya tuh menurun gratis. Jadi kurus ya, dari 42 kilo dulu badan. Bayangin kurusnya minta ampun ya. Jadi si yang punya warung ini tuh nanya, sakit apa? Dia bilang. Saya bilang sakit asam lambung. Sudah berapa lama? Ya kurang lebih sekitar 7 bulan nggak sembuh-sembuh. Akhirnya si punya warung ini nih, si A yang punya warung bubur ini, dia itu bilang, wah ini sama dengan istri saya juga dulu kayak gini. Ketakutan nggak? Dia bilang. Cemas nggak? Iya ketakutan. Oh iya sama dong, kata dia kayak gitu. Istri saya juga dulu kayak gini, ketakutan, dia bilang. Kemana-mana minta diantar. Sama persis lah sama saya, apa yang saya keluhkan kayak gitu. Akhirnya si A yang punya warung ini tuh menyarankan agar Bang Akor tuh ke dokter yang pernah istrinya pernah berobat ke situ. Akhirnya Bang Akor nyari alamat dokter itu tuh ada di Kota Bandung. Dokter udah menurut Bang Akor dokter itu pengalaman, dan karena udah sepuh juga sih, udah tua, dan dia udah profesor. Jadi ketika Bang Akor ke dokter itu tuh beda sama dokter yang lain. Cara penanganannya, pemeriksaannya tuh agak sedikit teliti ya, lama. Jadi kita ketika kita masuk ke ruang dokter itu mungkin kita bisa diskusi atau apa sama dokter itu bisa kurang waktu ya antara 40 menit lah. 40 menit bisa sampai 1 jam karena dokternya doyan bicara ya. Jadi itu Bang Akor tuh diperiksa sama dokter itu. Jadi
masuk ke dokter ke ruang praktek. Di ruang praktek itu lengkap sih, ada USG segala macam. Akhirnya Bang Akor di USG. Dari hasil USG Bang Akor tuh ibaratnya ya batu empedunya nggak ada ya. Jadi aman dari penyakit batu empedu dan lain-lain. Jadi dokter pada saat itu belum banyak memberi obat karena dia belum tahu, belum bisa mendiagnosa ini penyakitnya penyakit apa, penyebabnya apa, seperti itu. Sebelum hasil labnya keluar. Seminggu kemudian Bang Akor tuh balik lagi ke dokter tersebut ya. Akhirnya hasil labnya juga udah keluar. Dari hasil lab itu dokter ini menyimpulkan bahwa Bang Akor tuh ada bukan virus, ada bakteri HP namanya. HP ya, HP. Nggak tahu H itu apa, kalau P itu apa? Pylori ya. Jadi kata dokter, Bang Akor tuh ada bakteri HP di lambungnya, sehingga dokter memberi obat antibiotik lah yang harus dihabiskan dan obat asam lambung. Jadi penyakit ini selain bakteri juga penyebabnya adalah pola hidup ya guys, pola hidup kita. Jadi makan tidak teratur juga, istirahat tidak teratur, itu juga akan menyebabkan asam lambung ya, akan menyebabkan sakit pada pencernaan ya. Terus gini guys ya, Bang Akor ini selain mengidap penyakit asam lambung berlebih, mengidap juga penyakit semacam anxiety lah, kecemasan yang berlebihan ya, psikosomatik ya. Jadi pada saat itu melakukan apapun tuh dihantui dengan rasa ketakutan. Bayangin aja guys, mandi pagi juga takut. Mandi pagi itu takut karena pada suatu hari itu mendengar orang meninggal dunia setelah mandi pagi. Akhirnya Bang Akor parno guys. Jadi nggak pernah mandi ya, nggak pernah mandi. Pokoknya nggak pernah mandi pagi lah, bau pokoknya kayak gitu guys. Ya nggak pernah mandi pagi. Terus dulu ke tempat keramaian juga takut, kemana-mana juga takut guys. Harus ditemanin pokoknya melakukan apa juga takut, serba ketakutan yang berlebihan. Sepertinya ya gimana ya, kematian itu menghantui ya, setiap langkah Bang Akor itu seakan-akan langkah menuju kematian, seperti itu guys. Jadi Bang Akor tuh berobat sama dokter ini, sang profesor ini udah hampir 4 bulan ya. 4 bulan tidak sembuh. Tidak ada ibaratnya peningkatan yang gratis lah ya. Akhirnya setelah Bang Akor konsultasi sama dokter ya, dokter ini menyimpulkan bahwa Bang Akor ini penyakitnya itu lebih disebabkan pikiran ya. Jadi penyakit itu disebabkan karena pikiran atau kecemasan yang berlebihan, sehingga itu tuh mengganggu ibaratnya produksi asam lambung. Jadi semakin kita cemas, semakin besar asam lambung ya. Asam lambung ini memang diperlukan oleh tubuh kita untuk mencerna makanan, tapi kalau sudah berlebih nanti efeknya akan nggak baik pada tubuh kita. Itu tadi akan refleks dia naik ke atas. Dia refleks naik ke atas itu karena ada yang Bang Akor ketahui sih ya dari dokter, bahwa ada klep di antara esophagus sama lambung itu tuh ada klep, itu tuh longgar lesnya itu. Jadi sehingga karena longgar itu jadi asam lambungnya naik ke atas guys. Nggak enak banget pokoknya, pokoknya udah nggak mau lagi guys. Nggak mau yang kedua kalinya asli. Jadi itu guys ya. Jadi setelah Bang Akor itu berobat tuh nggak sembuh di Bandung ya guys. Akhirnya orang tua nelpon nih. Kebetulan Bang Akor tuh dari Bangka guys. Jadi orang tua nelpon, gimana perkembangan sakitnya? Bang Akor bilang, wah nggak sembuh. Terus Bang Akor tuh disuruh pulang guys, disuruh pulang ke Bangka. Jadi kita tuh pulanglah Bang Akor ke Bangka. Nah di Bangka tuh guys, Bang Akor tuh berapa kali masuk rumah sakit ya. Pernah sekali masuk rumah sakit swasta lah di Provinsi Bangka Belitung ya, yang mana pada saat itu kejadian malam itu tuh kejadian yang menegangkan ya. Mungkin pada saat itu Bang Akor berpikir bahwa itulah ajal tiba. Kenapa? Pada saat itu Bang Akor tuh pada saat tengah malam ya,
terjadi serangan panik gitu. Panik attack namanya, serangan panik. Jadi itu tuh sama, kalau dia tuh apa namanya, gejala-gejalanya itu sama, badan dingin, kaku, terus kebas di tangan kiri, badan terasa ditutup guys, tutup, terus napasnya sesak guys, pokoknya napasnya sesak, udah 1-2 lah, udah kayak mau mati guys. Nah, ngomong bicara juga udah cadel. Akhirnya tuh Bang Akor tuh udah minta maaf tuh sama ibu. Mungkin ini adalah hari terakhir Bang Akor di dunia ya, udah mau mati kayaknya ini kan, udah minta maaf nih. Akhirnya Bang Akor tuh bilang sama ibu ya, agar dipanggil dokter jaga, karena itu udah tengah malam ya guys, sudah sekitar jam 2 ya, jam 2 malam. Akhirnya dokter jaganya datang. Bang Akor minta tetap kita di EKG, tetap berpikir itu jantung guys, tetap berpikir jantung, kita di EKG. Akhirnya di EKG, ya EKG periksa segala macam, dokter gitu kan, ya jantungnya tidak ada masalah guys, jantungnya tidak ada masalah katanya. Cuman ya memang detak jantungnya cepat karena kurang istirahat. Terus oksigen di dalam darah juga normal, jadi tidak ada masalah. Karena itu dari faktor kecemasan ya guys. Pokoknya penyakit ini nih lebih cenderung ke anxiety ya, kecemasan yang berlebihan. Seperti itu guys. Setelah berapa bulan Bang Akor di Bangka ya, nah, Bang Akor pulang ke Bandung karena nggak tahan di Bangka guys. Jadi ada pengobatan alternatif yang dibawa sama keluarga Bang Akor ya. Karena suatu saat itu Bang Akor tuh dibawa ke dukun ya. Si dukun ini Bang Akor tuh mau dioperasi, operasi goib. Gila ya, operasi goib. Operasi goib, lalu katanya tuh akan dikerjakannya itu tengah malam. Karena di dalam perut Bang Akor ini katanya ada benda hitam. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Dede.